Waalaikumsalam, silakan masuk Bu Yesi. Iya. Oke. Gimana Bu, ada apa? Ini Pak mau ngajak diskusi Oke. sama Pak Suroto. Ya, silakan duduk dulu Bu. Oh iya, boleh Pak. Oke, iya Bu, ada apa Bu? Iya. Begini Pak Suroto, rencananya Ya. sesuai dengan jadwal supervisi akademik di sekolah kita, Iya. minggu depan saya disupervisi oleh Pak Suroto. Oke ya, insya Allah saya ada waktu nanti untuk melakukan supervisi kelas dan supervisi akademik. Kira-kira di poin mana yang mau Ibu eksplor untuk diperbaiki di kegiatan penutup kah, di inti atau di kegiatan pembuka? Saya ingin mengeksplor kemampuan saya di bagian pembuka Pak. Oke, di kegiatan Pendahuluan. di kegiatan pembuka atau pendahuluan ya Bu ya. Oke, nanti kita sama-sama lihat di sana. Mudah-mudahan nanti Ibu menyiapkan dengan baik. Ibu tolong ditandatangani dulu. Iya Pak. Sini ya Pak. Oke. Nanti kita ketemu di kelas ya minggu depan Bu. Oh iya baik, Oke. terima kasih Pak Suroto. Sama-sama Bu ya. Oke, Pak Suroto, silakan Pak. Oke. Udah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ingat jargon kita SMA Negeri 5? Cerdas, semangat, ceria. Oke. Yang pertama kali yang ingin Ibu lakukan adalah mengecek kehadiran kalian. Ibu lihat semua kursi sudah diduduki semua. Sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir dan siap untuk mengikuti pembelajaran matematika. Baik, kalau sudah siap, kalau semuanya sudah hadir, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Dandi. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Dandi. Baik, untuk membuat Anda kalian semua semakin berkonsentrasi, kita mulai dengan ice breaking. Ice breakingnya ingat nggak waktu SD dulu pernah diajari topi saya Bunda, bisa? Oke, 1, 2, 3. Topi saya Bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Nah, sekarang tadi benar semua ya. Sayangnya tidak bersuara. Bisa nggak? Nah, oke, kita coba dulu. Ada nggak yang salah yang tidak konsentrasi pas sayangnya tidak bersuara? 1, 2, 3. Topi. Ya. Bunda. Bunda. Topi. Kalau tidak Bunda, bukan topi. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa anak-anak Ibu hari ini. Oke, baik anak-anak, setelah ice breaking ini Ibu lihat semuanya sudah konsentrasi untuk belajar hari ini. Hari ini kita belajar peluang kejadian saling lepas. Pernah dengar tidak?
Ada yang pernah? Ada juga ya? Ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Sebelum kita belajar peluang kejadian saling lepas, Bu Yesi beri gambaran dulu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini dan manfaatnya kita belajar peluang kejadian majemuk saling lepas. Seperti ini. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lakukan yang tidak bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, itu konsep peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian majemuk yang tidak bisa kita laksanakan, kita lakukan secara bersama-sama. Contoh, tadi pada saat bangun tidur, Ibu Yesi mandi, terus Ibu Yesi sholat. Tidak bisa kan? Kita kejadian sholat dengan mandi dilakukan secara bersama-sama. Itu kejadiannya tidak bisa bersama-sama. Artinya tidak ada irisan kejadian. Ini adalah contoh manfaat kita belajar peluang kejadian saling lepas. Sekarang Ibu tanya, dari yang Ibu beritahu tadi, ada tidak kejadian kamu hari ini atau kemarin yang saling lepas yang kamu alami? Coba, ada tidak? Ada. Oh iya, oke, ada, kelihatannya bersemangat sekali. Silakan, apa ada? Seperti makan dan menggosok gigi tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Oke, benar tidak? Makan dan menggosok gigi tidak bisa dilakukan secara bersama-sama? Bisa. Tidak bisa lagi. Bisa tidak makan dan menggosok gigi? Oke, itu tergantung kejadian majemuk saling lepas. Tidak ada irisan. Oke, ini terakhir. Nah, kalau kelihatannya kalian semua sudah tahu semua gambaran dan motivasi belajar peluang kejadian saling lepas. Sekarang kayak gini, sekarang kelas berapa? Kelas 12. Ingat ya, kelas 12. Ini masih ingat kelas 12? Oke, nanti pada saat terakhir di semester 2 itu ada program Anda semua daftar SNBP atau katanya SNPTN zaman dahulu, sekarang namanya SNBP. Nah, pada waktu daftar SNBP kalian itu boleh daftar 2, satu dalam daerah, satu atau provinsi kita, satu lagi di mana? Di luar provinsi. Oh, di luar provinsi. Ada yang mau daftar SNBP? Oke, ya. Nah, paling dekat dengan Ibu Bendi. Rencananya mau daftar apa di SNBP? Oh, farmasi di Unsri. Oh, hukum di UGM ya? Oke. Hukum di UGM sama farmasi Unsri. Jadi satunya di Provinsi Sumatera Selatan, satunya lagi ada di Provinsi Jawa atau Pulau Jawa. Beda pulau, sudah nyebrang nih. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau Benny lulus kedua-duanya ini, aturannya boleh tidak diambil dua-duanya ini? Tidak bisa ya? Boleh, sudah tahu belum berarti ya. Berarti hanya boleh mengambil satu. Karena kenapa? Perkuliahan kita kan sudah luring, sudah kuliah beneran, tidak bisa dilaksanakan secara daring. Jadi tidak bisa hari ini Benny di Unsri, besok Benny main motor ke UGM. Bisa tidak bersama-sama? Atau hari ini ada perkuliahan di Unsri, hari ini juga ada di UGM, bisa tidak? Tidak bisa, karena tidak bisa. Makanya pemerintah mensiasatinya dengan siswa yang lulus atau mahasiswa yang lulus hanya boleh mengambil satu PTN walaupun dua-duanya lulus gitu. Karena kenapa? Perkuliahan itu tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi tidak ada irisan. Oke, sudah tahu gambarannya ya? Motivasi sudah tahu ya? Jadi nanti ini ada gambaran dan motivasi untuk kalian tentang materi kita peluang kejadian majemuk saling lepas. Oke, lanjut. Kelihatannya bagus semua anak-anak Ibu hari ini. Mau tanya, kemarin hari Sabtu kita sudah belajar materi apa? Peluang kejadian. Sekarang Ibu mau tanya, adakah yang masih ingat konsep atau rumus peluang kejadian? Ada yang masih ingat? Oke, jangan dulu siapa ya?
Oke, silakan Dinda. Katanya yang mau nih Dinda. Ruang kejadian A sama dengan banyak kejadian A dibagi ruang sampel. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Ini peluang kejadian A atau banyak kejadian A dibagi dengan jumlah atau banyak ruang sampel. Oke, kelihatannya sudah sangat bersemangat dari awal belajar sama Ibu. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Oke, lihat PPT yang sudah Ibu buat di sini. Nah, ini materi kita peluang kejadian majemuk saling lepas. Oke, Ibu mulai dari tujuan pembelajaran dulu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan berbantuan media PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat apa? Oke, siapa yang mau jawab? Saya. Mau bantu Ibu? Oke, silakan Fajri. Yang pertama, menjelaskan konsep peluang kejadian majemuk saling lepas dengan tepat. Yang kedua, menentukan peluang kejadian majemuk saling lepas dari suatu percobaan acak dengan benar. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dengan benar. Oke, terima kasih Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi bersama kelompok 2 mengenai pemecahan soal pada masalah 1. Di dalam soal dapat kita ketahui bahwa ada satu orang siswa yang mengalami kecelakaan. Siswa tersebut bergolongan darah A. Oke. Dan siswa tersebut membutuhkan donor darah O atau golongan darah A. Nah, di sini ada 10 siswa yang ingin mendonorkan darahnya untuk satu siswa tersebut. Di mana 10 siswa tersebut ada 6 orang siswa bergolongan darah O, 2 siswa bergolongan darah A, 1 siswa bergolongan darah B, dan 1 siswa bergolongan darah AB. Nah, di sini mana nih darah yang dapat kita ambil dari 10 siswa tersebut? A sama O. Nah, jadi sudah tahu ya. Nah, dalam soal hanya ada 1 siswa yang dapat mendonorkan darahnya. Jadi dalam pendonoran darah tidak boleh ada 2 siswa yang mendonorkan darah sekaligus. Jadi harus berganti-gantian. Dan kalau misal yang didonorkan darah itu golongan darah A, maka siswa kedua yang mendonorkan harus golongan darahnya A juga, tidak boleh O. Seperti itu. Nah, jadi kelompok kami berasumsi bahwa dari kejadian di atas itu adalah kejadian saling lepas dengan ciri A irisan B sama dengan 0. Karena pasien kecelakaan hanya menerima 1 golongan darah dari 10 golongan darah, maka disebut dengan kejadian saling lepas. Jadi karena ini 2 kejadian saling lepas, maka rumusnya adalah peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya soal akan diselesaikan oleh teman saya Dani. Oke, silakan Benny, boleh duduk. Ya, Dani, nggak apa-apa dah, tenang aja. Oke, ini Dandi. Dulu ya, Dandi selesai menyelesaikan soal. Nanti Gilang nomor 2 ya, Bang? Gilang nanti sendirian majunya, sudah menikah sama temannya? Sudah. Sendirian maju? Enggak, berdua. Sama? Sama Mazida. Oh iya, nanti Gilang sama Majida ya. Oke. Silakan kelompok 3.
3 dan kelompok 4 siapkan umpan baliknya ke kelompok 1. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Maaf salah gitu. Saki. Silakan kelompok lainnya, kelompok 1, 3, dan 4 lihat pertama jawaban yang dibuat oleh kelompok 2 apakah sudah sama dengan jawaban yang kelompok Anda apakah sama dengan kelompok Anda, hasil diskusi kelompok kalian sama enggak? Kalau sama ini boleh kita adakan diskusi sampai kalian memperoleh hasil yang benar, bukan yang sama ya, yang benar. Kita diskusikan nanti berunding sampai ketemu yang benar. Mau benar? Oke, silakan. Oke, perhatikan anak-anak ya. Kelompok 2 dari Dandi. Silakan Dandi. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diberitakan oleh Bu Yesi pada kelompok kami. Yaitu yang pertama yang harus dicari yaitu ruang sampel. Ada yang tahu teman-teman apa yang arti ruang sampel? Nah, saya jelaskan ya. Ruang sampel adalah sebuah himpunan yang dapat dilaksanakan yang melalui suatu percobaan. Nah, jadi NS atau banyaknya sampel sama dengan banyaknya total sampel. NS atau banyak sampel sama dengan 10 kombinasi 1. Jadi 10 kombinasi 1 ini terdapat 10 orang yang mendonorkan suatu darah kepada si pasien. Jadi 10 faktorial per 10 dikurang 1 faktorial dikali R faktorial menjadi 10 faktorial per 9 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan NS atau banyaknya sampel menjadi 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, mengapa teman-teman kita harus menyamakan penyebut dan pembilang agar di mana kita mendapatkan banyaknya sampel. Jadi kita samakan terlebih dahulu penyebut dan pembilangnya. Ini kan ada 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, di mana kita harus mencoretkan kedua ini tersebut agar di mana kita mendapatkan hasil banyak sampel tersebut yaitu 10. Oke, yang kedua yang harus kita cari yaitu kita misalkan terlebih dahulu. Siswa golongan darah O adalah A dan siswa golongan darah A adalah B. Maka NA sama dengan 6 kombinasi 1. 6 kombinasi 1 terdapat 6 orang yang menggolongkan atau mendonorkan darah yaitu O. Maka sama dengan NA 6 kombinasi 1. Nah, jadi NCR sama dengan 6 faktorial per 6 kurang R faktorial dikali R faktorial. VA sama dengan banyaknya kejadian A per dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi di sini adalah terdapat sebuah rumus peluang kejadian saling lepas. Nah, di mana setelah kita mengetahui rumusnya, kita masukkan yang kita telah selesaikan di atas. Sama dengan
6 faktorial per 5 faktorial dikali 1 faktorial menjadi 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Jadi di mana kita harus menemukan NA-nya itu harus menyamakan penyebut dan bilang agar di mana kita mendapatkan NA-nya atau banyaknya suatu kejadian A. Jadi 5 penyebutnya itu sama, jadi hasil NA yaitu 6. VA sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampel sama dengan 6/10. Yang ketiga yang harus kita cari yaitu NB sama dengan 2 kombinasi 1 sama dengan 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial menjadi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial menjadi 2 faktorial dikali 1 faktorial per 1 faktorial dikali faktorial dan faktorial menjadi NB-nya sama dengan itu 2 karena penyebut dan bilangnya itu sama. VB sama dengan NB atau dibagi banyaknya sampel sama dengan 2/10. Maka peluang pasien memperoleh golongan darah O atau A adalah V AUB sama dengan VA ditambah VB sama dengan 6/10 ditambah 2/10. Oke teman-teman sekalian, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi penyebut itu 10. Jadi 8/10 ini masih bisa disederhanakan kan? Jadi disederhanakan 4/5. Jadi hasilnya 4/5. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja ya. Oke, Zaki boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa Anda berasumsi bahwa ini adalah peluang kejadian saling lepas? Oke, pertanyaan Zaki sangat bagus. Tangan Zaki. Oke, pertanyaan Zaki sangat bagus sehingga kami mempunyai kesimpulan yaitu dari permasalahan yang kami selesaikan. Di sini ada seorang pasien yang mengalami suatu kecelakaan dan di mana ia menerima satu golongan darah saja. Dan juga si pendonor harus sesuai dengan golongan darah si pasien. Jadi si pasien atau si golongan darah tidak bisa menerima atau mendonorkan darah secara bersama-sama. Jadi tidak adanya irisan dari dua kejadian tersebut. Apakah si Zaki puas dengan jawaban ini? Puas sekali. Kelompok 3 sudah puas? Sudah. Ayo, aplaus luar biasa. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi. Oke, silakan kelompok 1. Presentasi masalah yang kedua ya. Udah bisa langsung diselesaikan di gampang lagi. Oke, silakan dibantu Pak Dwi ya. Pak Dwi silakan Ibu. Ini masalahnya juga ya. Bu Yesi, kita sudah kegiatan pembelajaran, mungkin ada beberapa yang ingin kita diskusikan. Silakan duduk Bu Yesi. Baik, terima kasih Pak Surat. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya hadir di kelas selaku supervisor? Saya sangat senang Pak, disupport, diberi motivasi. Jadi
kegiatan pembelajaran saya itu dievaluasi oleh Pak Iya. Oke Bu, dari percakapan awal sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita sudah merencanakan. Masih ingat Bu apa yang kita rencanakan kemarin? Iya Pak, saya merencanakan untuk mengembangkan potensi saya pada saat pembelajaran pada bagian pendahuluan. Oke, nah sekarang di pendahuluan yang Ibu lakukan tadi bagaimana Bu? Apa Ibu bisa ceritakan ada perubahan atau belum begitu, silakan. Iya benar sekali Pak. Saya pertama-tama melakukan salam pembuka, setelah itu mengecek kehadiran, setelah itu mengajak siswa untuk berdoa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah pada tahap tujuan pembelajaran ini Pak, saya mulai menstimulus siswa ke materi yang akan berlangsung hari ini. Jadi anak-anak saya ajak melihat PowerPoint yang sudah saya buat. Setelah tujuan pembelajaran, mereka melihat masalah kebarengan. Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning, Pak. Jadi berlandaskan pada masalah. Jadi dari masalah mereka sudah tergambar dengan baik pada saat pendahuluan apa yang akan dipelajari hari ini. Apalagi lah Bu, supaya di pendahuluan itu betul-betul utuh kita mau masuk ke materi, dari mulai kehadiran, mungkin yang Bu ceritakan tadi, dari mulai materi antar materi, dan mulai dari pemahaman tujuan pembelajaran kita. Mungkin selanjutnya saya akan membuat video pembelajaran untuk menstimulus mereka lagi Pak. Kalau tadi kan gambar. Nah, pada pertemuan berikutnya saya akan membuat video pembelajaran tentang materi yang akan saya ajarkan pada hari ini. Supaya video tadi interaktif, apa yang Ibu lakukan supaya di awal itu betul-betul anak memahami video itu? Iya, saya akan menstimulus anak-anak dengan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang video, tentang masalah yang saya buat dalam video, dari materi sampai masalah. Mereka boleh bertanya kepada saya sebanyak-banyaknya tentang materi yang akan saya ajari hari itu, tentang materi yang akan mereka pelajari juga hari itu, Pak. Oke. Nah ini Bu, kita kan sudah tahu nih bagaimana nanti untuk perbaikan yang Ibu sampaikan tadi. Nah kira-kira aksi nyatanya kapan mau dimulainya? Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Iya. Untuk sekarang sudah hampir berakhir Pak, semester ganjil. Insya Allah dalam waktu dekat setelah libur semester ganjil ini masuk ke semester genap, itu akan saya laksanakan dengan baik Pak. Oke, iya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan seperti ini selanjutnya ya Bu ya. Mudah-mudahan perubahan dan aksi nyata yang akan Ibu lakukan dari refleksi ini bisa diterapkan. Bisa tolong di tanda tangan Ibu ini hasil refleksi kita hari ini, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, Oke. saya juga berterima kasih Sama-sama. banyak Pak sudah dievaluasi, sudah di coaching hari ini. Oke Bu, iya.